Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Indrana Putri dari kelas Pendidikan Teknik Elektro 01 dengan NIM 1924040001. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang teori teknik pendingin, kulkas, dan AC. Secara garis besar, komponen pendingin kulkas ada dua, yakni 1. Komponen pemipaan atau mekanik. 2. Komponen kelistrikan. Yang pertama, diagram pemipaan atau mekanik. Dapat dilihat pada gambar di samping. Komponen kulkas terdiri dari evaporator, kondensor, pipa kapiler, filter, dan kompresor. Yang pertama, kompresor berfungsi sebagai mesin penggerak freon atau refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Kedua, kondensor. Di sini kita dapat melihat pipa yang berwarna merah. Inilah yang disebut dengan kondensor, tempat pembuangan panas atau pelepasan panas. Komponen selanjutnya itu filter atau dryer. Fungsinya sebagai penyaring kotoran atau uap air di dalam sistem. Selanjutnya, pipa kapiler berfungsi sebagai penurun tekanan dan perubahan bentuk freon dari uap ke cair. Pipa kapiler bentuknya kecil seperti lidi dan mempunyai lubang yang sangat kecil. Adapun komponen selanjutnya yaitu evaporator. Fungsinya sebagai tempat penyerapan panas atau kalor. Evaporator biasanya terletak di dalam kulkas. Selanjutnya, diagram kelistrikan. Adapun komponen diagram kelistrikan yaitu pertama, steker atau colokan, berfungsi sebagai penghubung listrik. Kedua, termostat yang berfungsi sebagai sensor suhu atau pengatur suhu. Selanjutnya, overload berfungsi sebagai pengaman kompresor dari arus lebih agar tidak terbakar. Kompresor berfungsi sebagai mesin penggerak freon atau refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Selanjutnya, PTC atau kapasitor berfungsi membantu start awal memutar kompresor. Komponen yang keenam yaitu door switch atau saklar pintu, berfungsi sebagai saklar lampu. Yang ketujuh yaitu lampu, yang berfungsi sebagai lampu penerangan kulkas. Selanjutnya, saya akan membahas prinsip kerja mesin pendingin. Tapi sebelum kita membahas prinsip kerjanya, kita harus mengetahui komponen pemipaan atau mekanik dan komponen kelistrikan itu sendiri, agar lebih mudah dalam mempelajari prinsip kerja mesin pendingin ini. Pertama, pada saat colokan kita hubungkan ke listrik, maka ada listrik yang mengalir melalui penghantar atau kabel. Di dalam kulkas ada percabangan, yang pertama menuju termostat dan kedua menuju door switch atau saklar pintu. Kemudian pada saat termostat saya nyalakan, maka aliran listrik akan menuju ke overload dan kemudian menuju ke kompresor motor. Di dalam kompresor ini terdapat dua gulungan, yaitu gulungan starter dan gulungan running. Gulungan starter berfungsi untuk membantu motor awal kompresor, sedangkan gulungan running berfungsi untuk bekerja selama kulkas menyala. Pada saat awal listrik akan mengalir seperti ini, kemudian kompresor akan menyala. Setelah beberapa saat kompresor menyala, listrik mengalir di bagian starter karena PTC telah dilewati arus dan menjadi panas. Hambatannya menjadi besar sehingga listrik akan cenderung melewati gulungan running dan listrik menuju sumber listrik tagih
Proses ini terjadi terus-menerus. Pada saat kelistrikan mengalir seperti ini, maka di bagian mekanik juga terjadi proses, yakni kompresor akan mendorong freon ke kondensor, kemudian masuk ke dalam filter, menuju ke pipa kapiler, kemudian masuk ke dalam evaporator, dan evaporator dihisap oleh kompresor menuju kompresor, dan didorong lagi menuju kondensor. Proses ini terjadi terus-menerus. Ini adalah siklus pendinginan di dalam mesin pendingin. Proses ini akan terus berproses sehingga settingan di dalam termostat ini tercapai. Pada saat settingan ini sudah tercapai, maka di dalam evaporator dinginnya sudah tercapai, maka termostat akan membaca. Dan termostat akan memutuskan aliran listrik menuju ke kompresor. Pada saat listrik diputuskan oleh termostat, listrik tidak mengalir lagi ke kompresor, dan aliran freon juga akan terhenti sampai suhu di dalam kabin akan menjadi lebih hangat. Jika suhu sudah hangat dan terbaca oleh termostat, maka termostat akan menghubungkan lagi sumber listrik ke kompresor, dan proses akan terulang lagi, yaitu kompresor menyala dan listrik lebih cenderung mengalir ke gulungan running. Dan pada proses di mekanik, freon akan mengalir seperti semula, menyerap panas, kemudian dibuang di dalam kondensor, kemudian masuk lagi ke dalam evaporator, menyerap panas. Begitu terus-menerus. Proses kerjanya adalah menyerap dan membuang panas. Penyerapan di dalam evaporator dan dibuang di dalam kondensor. Akan terulang proses diserap dan dibuang sampai suhu yang telah ditentukan atau disetting oleh termostat. Freon akan mengambil panas dan membuangnya di dalam kompresor, dan diserap lagi oleh evaporator dan dibuang lagi oleh kondensor. Freon akan mengambil panas dan membuangnya di dalam kompresor dan diserap lagi oleh evaporator dan dibuang lagi oleh kondensor. Yang mengarahkan freon adalah kompresor. Kompresor ini sangatlah penting. Tanpa kompresor, freon tidak akan menyerap dan membuang panas. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisa kerusakan komponen mekanik. Mesin pendingin akan dingin jika ada freon yang bersirkulasi di sistem yang digerakkan oleh kompresor. Jika tidak dingin, maka terjadi kebocoran. Freon akan keluar. Yang mengalir di sistem adalah angin, sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Kebocoran ini biasa terjadi di evaporator. Kerusakan yang kedua yaitu karena ada buntu. Freon akan bertahan dan proses sirkulasi freon terhenti sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Buntu biasa terjadi di filter ataupun pipa kapiler. Yang ketiga itu kompresor macet, menyebabkan freon tidak bisa bersirkulasi. Sekarang saya akan membahas tentang analisis kerusakan komponen kelistrikan. Prinsip kelistrikan adalah menyalakan dan mematikan kompresor secara otomatis. Adapun komponen-komponen yang sering rusak yaitu pertama, termostat. Pada saat termostat ada kendala atau kerusakan, termostat akan memutuskan aliran listrik sehingga aliran listrik yang mengalir ke kompresor tidak ada, sehingga kompresor juga tidak akan berfungsi. Kedua, overload. Overload berfungsi sebagai pengaman arus lebih. Jika overload rusak, maka listrik juga akan terputus dan tidak akan sampai ke kompresor, sehingga kompresor tidak bisa berfungsi dengan baik. 3. PTC atau kapasitor. Fungsinya yaitu membantu start awal kompresor. Jika rusak, maka tidak ada yang membantu kompresor memutar, sehingga
arus listrik yang masuk ke kompresor sangat berat, sehingga membuat kompresor rusak, maka aliran freon tidak akan terjadi, dan mesin pendingin juga tidak akan dingin. Yang keempat yaitu kompresor. Kerusakan yang sering dialami kompresor yaitu terbakar. Yang kelima yaitu kabel. Sangat sering dianggap sepele, tetapi kabel juga sangat penting. Jika rusak, maka aliran listrik tidak bisa disalurkan ke termostat, overload, dan kompresor, sehingga mesin pendingin tidak bisa berfungsi dengan baik. Sekian pembahasan saya mengenai mesin pendingin. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.